Halo teman-teman, saya akan menjelaskan tentang jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas adalah untuk mengatur semua arus kas masuk dari organisasi bisnis. Dengan kata lain, jurnal ini digunakan untuk mencatat semua uang yang masuk ke dalam bisnis. Untuk mencatat semua arus kas keluar, jurnal lain yang dikenal sebagai jurnal pengeluaran kas atau jurnal pembayaran tunai digunakan untuk membuat entry dalam jurnal penerimaan kas. Penerimaan kas biasanya dibagi menjadi beberapa kategori berikut. Penerimaan kas dari penjualan tunai, penerimaan kas dari pelanggan kredit atau piutang, dan penerimaan uang tunai dari sumber lain. Tujuan jurnal penerimaan kas. Tujuan jurnal penerimaan kas adalah mencatat secara sistematis semua transaksi yang menambah saldo kas seperti penjualan tunai, penerimaan modal, dan setoran modal. Manfaatnya antara lain memudahkan pemantauan arus kas, mengurangi risiko kesalahan dan manipulasi pencatatan, serta membantu penyusunan laporan keuangan yang akurat untuk pengambilan keputusan bisnis. Peran dan utama jurnal penerimaan kas. Peran utama jurnal penerimaan kas adalah untuk mencatat semua uang tunai yang masuk dari berbagai sumber, sehingga fungsi utamanya adalah menyediakan catatan terperinci tentang arus kas masuk untuk pengendalian internal, analisis, dan penyusunan laporan keuangan. Jurnal ini berfungsi sebagai pencatatan transaksi keuangan berulang, mempermudah pemindahan data ke buku besar, dan meningkatkan efisiensi pencatatan, sehingga membantu bisnis dalam mengelola keuangan dan memantau kinerja. Fungsi jurnal penerimaan kas. Mencatat semua penerimaan kas ini adalah fungsi utamanya, yaitu mencatat setiap pemasukan uang tunai dan setara kas dari berbagai sumber, seperti penjualan tunai, penerimaan piutang, pinjaman, investasi, atau pendapatan lain. Pengendalian internal. Jurnal ini membantu mencegah kehilangan, pencurian, dan manipulasi uang tunai dengan menyediakan catatan yang akurat dan transparan mengenai semua penerimaan kas berdasarkan krimin aja. Pelaporan keuangan. Informasi yang tercatat dalam jurnal penerimaan kas sangat penting menyusun laporan keuangan yang akurat, termasuk laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Analisis arus kas. Dengan mencatat setiap penerimaan kas, bisnis dapat memantau dan menganalisis pola arus kas masuk yang berguna untuk perencanaan dan pengambilan keputusan keuangan. Efisiensi dan penyederhanaan pencatatan. Jurnal penerimaan kas menyederhanakan proses pencatatan karena transaksi tunai yang serupa dikelompokkan dalam satu jurnal khusus, mengurangi beban pencatatan pada jurnal umum, mempermudah pemindahan data ke buku besar. Jurnal ini memungkinkan pemindahan data penerimaan kas secara berkala ke akun-akun buku besar dengan lebih praktis dan sistematis sebagai referensi dan pengendalian. Jurnal ini menjadi referensi penting untuk melihat kinerja bisnis dan memastikan tidak ada transaksi kas yang terlewat atau salah catat, menurut Syarihir Accounting. Proses pencatatan jurnal penerimaan kas. Proses pencatatan jurnal penerimaan kas meliputi mengumpulkan bukti transaksi, mencatat transaksi tersebut ke dalam format jurnal dengan detail tanggal, keterangan, dan nominal pada kolom yang sesuai, kas potongan penjualan, piutang dagang, penjualan tunai, dan akun lain. Dan kemudian memposting total jumlah kolom ke buku besar
secara berkala untuk melacak arus kas masuk bisnis secara akurat. Yang pertama, kumpulkan bukti transaksi. Pastikan semua bukti transaksi seperti faktur penjualan, nota atau bukti pembayaran sudah tersedia dan valid. Verifikasi setiap transaksi untuk memastikan tidak ada pemasukan yang terlewat dan semua dicatat dengan benar. Yang kedua, buat jurnal penerimaan kas. Buku format jurnal penerimaan kas yang biasanya memiliki kolom-kolom seperti tanggal, mencatat tanggal transaksi, keterangan nama akun, atau catatan detail tentang transaksi, referensi, kode akun yang bersangkutan saat diposting ke buku besar, debit, kas jumlah uang tunai yang diterima, potongan penjualan, potongan yang diberikan kepada pelanggan, kredit, piutang dagang pelunasan, utang dari pelanggan, penjualan, pendapatan dari penjualan tunai, serba-serbi, akun lain yang mengakibatkan kas masuk seperti pendapatan bunga atau setoran modal. Yang ketiga, isi jurnal berdasarkan transaksi pencatatan kas. Setiap penerimaan kas dicatat di dalam kolom kas. Penerimaan kas sifatnya meningkatkan akun aset sehingga dicatat sebagai debit. Pencatatan potongan penjualan jika ada potongan. Catat jumlahnya pada kolom potongan penjualan. Pencatatan pendapatan jika penerimaan kas berasal dari pelunasan piutang, catat di kolom piutang dagang. Jika berasal dari penjualan tunai, catat di kolom penjualan. Yang keempat, posting ke buku besar. Setelah semua transaksi untuk periode tersebut tercatat di jurnal penerimaan kas, total dari setiap kolom atau kas penjualan, piutang, dan lain-lain akan dipindahkan atau diposting ke akun yang sesuai di buku besar. Penerimaan kas di kolom kas pada jurnal akan dicatat sebagai debit pada akun kas di buku besar. Yang kelima, rekonsiliasi dan verifikasi. Lakukan rekonsiliasi secara berkala untuk memastikan kesesuaian antara jurnal dan laporan lainnya, serta untuk menjaga akurasi laporan keuangan. Contoh kasus dalam membuat jurnal khusus penerimaan kas. Jurnal khusus penerimaan kas ketiga. PT Stena Jaya melakukan transaksi-transaksi kas berikut ini selama bulan Februari 2023. Februari tanggal 7, menjual barang dagang dengan harga kas Rp4.450.000. Bulan Februari tanggal 12, menerima uang tunai dari Bapak Jason Rp441.000. Diskon yang diizinkan Rp9.000. Faktur nomor 2/2. Pada tanggal 14 Februari, menjual barang dagang secara kas Rp3.925.000. Tanggal 17 Februari, menerima kas dari Bapak Albert